Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Kaifa halukum semuanya? Insyaallah semua dalam keadaan sehat, dalam di bawah rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita patut bersyukur ya atas kemurahan Allah, rahmat Allah yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan kali ini. Suatu keharusan kita untuk bersyukur kepada Allah Taala, karena pada bulan kali ini Allah bukakan beribu-ribu pintu, ya, pintu rahmat dibuka, pintu maghfirah dibuka, pintu keberkahan dibuka. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan, kita ucapkan atas apa yang sudah Allah berikan semua kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sampai kita menikmati bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah, yang pertama-tama. Yang kedua, mari kita sholawat pada Nabi kita, baginda Muhammad SAW. Atas jasa beliau kita bisa keluar dari zulumat kegelapan ila nur, ke dalam terang benderang, ke cahaya terang benderang yang beliau bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan Al-Fakir menyampaikan sedikit materi tentang kitab puasa. Ya, mungkin sudah banyak dibahas oleh pembahas yang lain tentang hal puasa ini, tapi insyaallah kali ini saya akan coba membahas dari sisi yang lain. Saya akan membahas dari sumber yang berbeda, mungkin juga pernah sampaikan, tapi saya bismillah, saya akan menyampaikan, semoga bermanfaat. Saya akan sampaikan puasa dari sumber Fiqhul Islam, karangan Dr. Mustafa Dib Al-Bugo. Beliau menyampaikan atau menulis di sini fikih-fikih Islam, terutama fikih Islam rakyat Indonesia, yaitu mayoritas madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i, madhab yang paling banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Insyaallah kita akan membahas sedikit tentang puasa, ya, tentang bab puasa. Bismillah, kita mulai. Bismillah, kita mulai dari syarat wajib puasa dulu. Apa yang beliau tuliskan di sini, syarat wajib puasa ada 4 secara spesifik yang beliau tuliskan. Yang pertama yaitu Islam, jelas tentu harus Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. 4 adalah mampu berpuasa, ya. Oke, yang pertama secara mutlak dasar wajibnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183, dan kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum tattaqun. Dan untuk pengkhususan lagi bisa kita cek lagi di surat Al-Baqarah ayat 185. Begitu juga untuk dasar hadis sendiri, diantaranya ada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika bertemu kepada seorang Badui, bertanya kepada beliau, beritahulah aku, puasa apakah yang diwajibkan kepadaku? Beliau menjawab, puasa Ramadan. Ya, itu puasa Ramadan, puasa yang wajib. Ya, jadi kita di sini membahas puasa, spesifiknya puasa Ramadan, gitu. Ya, jadi itu syarat untuk yang pertama adalah Islam, harus berislam dulu. Ya, kalau tidak Islam tidak akan diterima dia berpuasa mau bertahun-tahun, 2 bulan, 3 bulan. Jika tidak ada Islam maka amalnya tidak diterima. Tiket pertama untuk amal diterima adalah memiliki surat izin beramal, yaitu Islam. Yang kedua adalah berakal, ya kan? Berakal adalah salah satu syarat wajib puasa. Dasar adalah hadis, ya, hadis Nabi Muhammad yang pena itu diangkat dari 3 orang, dan selanjutnya kita akan bahas. Nomor 3, adanya kemampuan, ya, juga merupakan salah satu syarat wajib puasa. Dasarnya mana?
Misalnya firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa, mereka untuk berfidyah. Jadi yang tidak mampu atau berat secara karena faktor umur dan lain-lain itu harus membayar fidyah. Kata yutiqunahu tadi dibaca yutawwaqunahu, maksudnya adalah dibebani dan tidak mampu menjalankannya. Jika tidak mampu menjalankan baru membayar fidyah, begitu. Oke, jadi itu ya 4 syarat wajib puasa. Yang pertama tadi adalah Islam, balik, berakal, kemudian mampu berpuasa ya. Islam adalah syarat pertama, amal diterima itu Islam. Yang kedua ada balik, harus balik dulu kan balik, ketika balik itu dibebankan oleh orang itu sendiri. Kemudian ketiga berakal ya, berakal artinya sehat akalnya, tidak gila, tidak udah stres dan lain-lain. Kemudian 4 mampu berpuasa ya. Dari 4 syarat wajib puasa ya, syarat wajib. Jadi kalau ada orang Islam sudah balik tapi dia gila, tidak berakal, berarti dia tidak wajib berpuasa. Ataupun 4 ini harus terpenuhi dulu. Islam, balik, berakal, tapi dia sudah tua renta, sudah kakek nenek, ini sudah kakek nenek, sudah lah Pak, sudah tidak mampu berpuasa, sakit kalau puasa maka dia tidak wajib berpuasa. Begitu ya. Alhamdulillah. Jadi 4 syarat itu harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak sah. Ya, syaratnya harus 4-4-nya terpenuhi. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit kita tambahkan, tadi sudah syarat wajib puasa. Yang selanjutnya adalah rukun puasa. Fardu atau rukun puasa ada 4. Yaitu yang pertama, niat. Jadi cara puasa ya, niat. Nah, niat. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum, jelas. Yang ketiga, menahan diri dari jima atau berhubungan badan ya. Yang keempat, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Oke, kita akan bersihkan dari 4 tadi ya. Rukun puasa, niat, menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga, menahan diri dari jima, berhubungan badan. Yang keempat, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Oke, niat dilakukan sebelum fajar. Ketika puasa Ramadan, dasar niat sebelum ditunaikan amal. Niat kan yang namanya itu entah itu diucapkan, entah itu diniatkan dalam hati. Yang namanya itu dalam hati itu sebelum amal itu dikerjakan. Jadi kalau kita mau berpuasa pada hari itu, kita harus berniat ketika pagi, malam, entah hari-hari sebelumnya. Dan niat boleh diucapkan dan boleh tidak diucapkan, terserah. Mau ambil pendapat yang harus nawaitu somangun aladai, atau yang cukup dalam hati bismillah saya puasa Ramadan, dan apa-apa itu terserah. Dua-duanya benar. Yang benar yang nggak niat ya. Niat itu boleh diucapkan dan boleh tidak diucapkan ya. Silahkan memilih yang diucapkan atau yang sama-sama betul ya. Yang salah mana? Yang salah yang tidak niat. Oke, mana dasarnya harus berniat. Ini ada hadis Muhammad dari riwayat Baihaqi, man lam yubayyiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidak sah baginya puasa. Harus riwayat Baihaqi. Oke, jadi niat. Yang kedua, menahan diri dari jima, berhubungan badan. Ya apa tadi? Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Jelas, yang namanya puasa itu sebenarnya tidak hanya, kalau hanya menahan diri dari makan dan minum itu seperti anak-anak puasa, anak-anak kecil ya kan, menahan diri makan dan minum tapi dia masih gibah, tapi dia masih ngejek orang, masih menghina orang, mencaci orang, berbohong, berdusta. Jadi untuk secara lebarnya menahan diri di sini yaitu yang spesifiknya sih menahan diri bukan itu. Tapi untuk orang Islam yang sudah dewasa, sudah balik, tentunya harus menahan diri, menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga perasaan orang ya. Jangan sampai mulut kita, jangan sampai perilaku kita menyakiti atau merugikan orang. Itu termasuk masuk dari puasa. Kalau kita puasa dan kita masih melakukan dosa, berbohong, tidak sholat, berbohong, yang lain-lain, no, sholat kita, puasa kita hanya satu yang didapat, yaitu apa dan minum, pahala puasa bisa hilang, gitu ya. Dan nomor 3 tadi menahan diri jima, berhubungan badan, dan
Menahan diri jima merupakan salah satu rukun puasa harus, ya. Ketika orang sudah berniat puasa, maka harus bisa untuk menahan diri dari hubungan jima bagi yang sudah bersuami istri, apalagi yang belum bersuami istri, ya kan? Oke, nomor 4 ini menahan diri muntah dengan sengaja. Menahan diri muntah dengan sengaja merupakan salah satu rukun puasa dan keharusan. Bagi seorang sudah niat puasa, maka haram baginya untuk muntah secara sengaja, yang dimuntah-muntahin secara sengaja, ya. Muntah secara sengaja, mana dasarnya? Yaitu Abu Dawud, Tirmizi, dan keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahul qai'u wa huwa sha'imun wa laysa alaihi qada'u wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa muntah, ya, tanpa disengaja, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada qada baginya. Barang siapa sengaja muntah, maka hendaknya dia mengqada atau mengganti puasa, karena ketika dia berpuasa dia sengaja memuntahkan diri, maka yang batal puasa itu secara mutlak. Nah, itu termasuk rukun puasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin cukup dari saya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, meraup banyak berjuta rahmat Allah, meraup maghfirah Allah, meraup rahmat Allah yang Allah curahkan full, ya, di bulan Ramadan ini. Ya, kita berbanyak sholat sunnah, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak sedekah, berbanyak berbuat baik, beramal soleh lainnya. Insya Allah kita akan masuk Ramadan dengan bahagia dan mengakhiri Ramadan dengan bahagia. Dan apa itu kebahagiaan? Ketika orang keluar Ramadan diampuni segala dosanya dan merupakan orang-orang yang Idul Fitri, kembali suci. Kita nanti setelah selesai Ramadan kembali suci, menjadi fitri lagi hati kita, ruh kita semuanya menjadi fitri kembali. Bisa kita ajar selalu istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di hambanya yang taat, hamba selalu istiqomah. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.